Hai para saudaraku, kuma kabarna damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Novoland Eagle Flag yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Gong Yuji datang menemui Yuran yang saat itu sedang bersama dengan Gui Chen dan juga Xiao Zhao. Gong Yuji saat itu mengajak Yuran untuk pergi bersamanya. Setelah itu Xiao Zhao merasa heran dengan pernikahan Gui Chen dan Yuran, yang dimana seharusnya Yuran selalu menemani Gui Chen. Lalu Gui Chen pun menjelaskan tentang kejadian sebenarnya, yang dimana pernikahan mereka berdua dilakukan secara terpaksa demi menyelamatkan temannya yang akan dihukum mati. Seketika Gui Chen melihat seseorang yang misterius sedang mengawasi mereka. Gui Chen langsung memerintahkan pengawal mereka untuk menjaga Xiao Zhao. Sementara Gui Chen berusaha mengejar orang tersebut, yang ternyata dia adalah Lu Jian yang sebelumnya dianggap mati dikarenakan bunuh diri. Tapi dia bisa hidup kembali akibat sihir dari Bi Chen. Lalu kemudian dia pun kembali menawarkan kepada Gui Chen untuk bergabung dengan organisasi Chengyu. Namun keputusan Gui Chen tidak bisa berubah jika dia tidak akan pernah bergabung ke dalam organisasi tersebut. Kemudian Lu Jian memberikan sebuah gulungan dan berkata jika Gui Chen bisa memecahkan teka-teki yang ada pada gulungan itu, maka kemungkinan dia bisa mengobati penyakitnya. Setelah itu Lu Jian kemudian pergi dari sana. Dan beberapa saat kemudian, Gui Chen kembali menemui Xiao Zhao. Mereka berdua lalu pergi untuk menemui Kaisar. Gui Chen saat itu menanyakan kembali tentang tawaran yang dia berikan, yang dimana Kaisar harus mengembalikan nama baik organisasi Tianku. Namun sang Kaisar saat itu belum bisa memberikan keputusan, dikarenakan dia takut pejabat kerajaan yang lainnya menjadi marah dan terjadi kekacauan yang lebih parah. Setelah itu Kaisar meminta Gui Chen mempertemukannya dengan Tianzhan untuk membicarakan hal ini lebih jauh. Sementara Xiao Zhao merasa jika saat ini Gui Chen sedang dalam masalah dan kemudian bertanya tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Gui Chen lalu menjelaskan jika dia pernah diselamatkan oleh Bi Chen, namun pengobatannya saat itu tidak permanen. Lalu jika Gui Chen saat ini masih belum bisa menemukan obat untuk penyakitnya tersebut, maka umurnya hanya akan bertahan selama 6 bulan lagi. Dia juga memberitahu jika salah satu anggota Chengyu yang sedang mengawasi mereka sebelumnya telah memberikan sebuah gulungan kepadanya, yang dimana jika Gui Chen bisa memecahkan teka-teki yang ada di gulungan tersebut, maka dia bisa mengobati penyakitnya. Namun Gui Chen percaya jika ini pasti akan ada imbalannya. Maka dari itu Gui Chen membakar gulungan itu lalu kemudian membuangnya. Singkatnya Gui Chen pun datang ke tempatnya Tianzhan membawa Kaisar Bai Luyan bersamanya. Di sini Tianzhan berkata jika Kaisar saat ini tidak mempunyai kekuatan untuk memimpin kerajaan, tetapi dia ini memiliki tekad yang sangatlah kuat. Tianzhan beserta anggota Tianku siap membantunya, namun dengan Kaisar harus memberikan perintah untuk memulihkan kembali nama baik organisasi tersebut. Yang dimana jika nama baik Tianku ini masih jelek, semua anggota mereka tidak akan berani keluar dan mengungkapkan identitas mereka. Lalu Kaisar pun meminta waktu kepada mereka untuk mengambil keputusan tersebut. Berita tentang rencana pembunuhan yang dilakukan kepada Kaisar dengan menggunakan pisau milik Kerajaan Li kini telah sampai kepada Ying Wuji. Hingga beberapa saat kemudian Bi Chen datang menemui Ying Wuji. Dia meminta maaf atas kematian Ying Zhan dan kemudian Bi Chen melepaskan jabatannya sebagai penasehat Kerajaan Li. Setelah itu Ying Wuji yang tidak ingin terjadi kesalahpahaman langsung menemui Kaisar dan mengungkapkan jika dia tidak ada kaitannya dengan rencana pembunuhan tersebut, dikarenakan dia yakin jika ada salah seorang yang mencoba menjebaknya. Lalu Ying Wuji menanyakan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga sang Kaisar. Lalu ada salah satu jenderal yang maju dan mengaku jika dia adalah orang yang menjaga keamanan sang Kaisar. Tanpa pikir panjang Ying Wuji membunuh jenderal tersebut, yang dimana membuat situasi di sana menjadi kacau. Akan tetapi tidak ada yang berani melawan Ying Wuji. Kemudian Ying Wuji mengusulkan sebuah saran untuk mencari kandidat baru yang akan menjadi jenderal berikutnya dengan cara mengadakan sebuah kompetisi bela diri.
Lalu setelah itu Yingguji datang ke kamp pelatihan militer miliknya. Di sana diperlihatkan Jie yang sedang bertarung dan memenangkan banyak pertarungan, sehingga membuat Yingguji kagum melihat kehebatannya. Oleh karena itu Yingguji berencana untuk menjadikan Jie kandidat yang akan ikut dalam kompetisi bela diri untuk menjadi jenderal kerajaan Yin. Sementara Xiao Zhao bertemu dengan Bai Lingbo untuk mengajaknya bekerja sama mencari prajurit untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dikarenakan jika mereka kalah, maka jenderal kerajaan Yin akan sepenuhnya dipegang oleh Yingguji. Kemudian Bai Lingbo segera pergi ke penjara bawah tanah untuk menemui seseorang yang bernama Li Dan. Dia ini menjadi tahanan dikarenakan statusnya yang merupakan anggota Tianku. Bai Lingbo memberikan kesempatan kepadanya dan berencana menjadikan dirinya sebagai kandidat yang akan ikut dalam kompetisi tersebut. Bai Lingbo melakukan hal itu dikarenakan dia mengetahui kenyataan yang sebenarnya, di mana ternyata yang membunuh penjabat kaisar bukanlah Zhu Changji dari organisasi Tianku, melainkan pelakunya adalah dari organisasi Cheng Yu. Oleh karena itulah Bai Lingbo memberikan kesempatan untuk menjadikan Li Dan sebagai kandidat yang akan mengikuti kompetisi bela diri tersebut. Beberapa hari kemudian, kompetisi bela diri akan segera dimulai. Saat itu Yingguji membawa kandidatnya. Melihat senjata yang digunakan kandidat itu, Gui Chen dan Yuran yakin jika dia adalah Jie. Tak lama setelah itu Li Dan pun memasuki area pertandingan. Namun ketika dia melihat Tianzhan yang sedang membawa pedang kuno Cheng Yun, hal itu membuatnya tiba-tiba lari meninggalkan area pertandingan tersebut. Hal itu membuat Yingguji dan yang lainnya tertawa dikarenakan tingkah laku kandidat tersebut. Sementara Tianzhan mendatangi Gui Chen untuk menyerahkan pedang kuno Cheng Yun kepadanya. Di saat itu juga Gui Chen mengatakan jika dia ingin menggantikan kandidat itu. Tianzhan pun menyetujui hal tersebut dan kemudian Gui Chen langsung memasuki area pertandingan. Di sana Gui Chen berusaha untuk tidak mengerahkan semua kekuatannya dikarenakan dia takut hal itu akan melukai temannya ini. Namun hal itu malah membuat dirinya sendiri terluka akibat serangan dari Jie. Hingga sampai saat Gui Chen akan ditusuk oleh Jie, Yingguji memanah tombak Jie hingga membuatnya terpental. Hal itu dia lakukan agar Gui Chen tidak terbunuh. Setelah itu pertandingan pun kini telah selesai dan pemenangnya adalah Jie. Kaisar juga saat itu mengumumkan jika Gui Chen adalah ketua dari organisasi Tianku, lalu menjelaskan jika kematian kaisar di masa lalu adalah kesalahpahaman yang dibuat oleh organisasi Cheng Yu. Sementara Bai Lingbo tidak setuju dengan hal itu, namun semua pejabat kerajaan mendukung keputusan kaisar dan melarang Bai Lingbo untuk ikut campur dalam masalah ini. Di tempat lain, Yuran menemui Jie dikarenakan melihat Jie yang sangat membenci mereka. Di sini Yuran menjelaskan jika pernikahannya dengan Gui Chen itu mereka lakukan untuk menyelamatkan Jie yang akan dihukum mati. Jie yang mengetahui itu merasa bersalah dikarenakan setelah salah paham terhadap mereka. Namun saat ini Jie tidak bisa kembali bersama mereka karena Yingyu telah menolongnya sekaligus membantunya membalaskan dendam kematian ibunya. Oleh karena itu saat ini dia harus membalaskan kebaikannya tersebut. Lalu Jie berjanji jika tugasnya telah selesai, maka dia akan kembali bersama dengan mereka lagi. Kemudian dia perlihatkan di mana Ningqin yang sedang bertemu dengan Bichen, yang di mana Bichen mengajak Ningqin untuk bekerja sama dengan imbalan dia akan menjadikan Bai Lingbo sepenuhnya naik tahta. Sementara di tempat lain Bai Lijing juga tidak setuju dengan keputusan sang kaisar Bai Luyan yang membebaskan organisasi Tianku. Tidak hanya itu, kerajaan lain juga tidak setuju dengan keputusan tersebut dan kemudian Bai Lijing memutuskan akan bekerja sama dengan kerajaan lain untuk menentang keputusan Bai Luyan. Sementara sang kaisar Bai Luyan mendapatkan kabar di mana kerajaan lain tidak setuju dengan keputusannya dan mengancam jika kaisar tidak segera merubah keputusannya tersebut, maka mereka semua akan beraliansi untuk memberontak kepadanya. Si Zhao yang mengetahui jika masalah ini akan datang, dia pun langsung menyarankan kepada sang kaisar untuk melakukan pertemuan di sebuah danau, yang dimana danau tersebut adalah tempat yang paling aman untuk mengadakan pertemuan antara kerajaan. Setelah itu kaisar memberitahu Gui Chen tentang pemberontakan yang akan dilakukan oleh kerajaan lain dikarenakan keputusannya untuk membebaskan Tianku. Lalu saat ini si Zhao sedang menuju Danau Fanyan untuk mengadakan pertemuan antara kerajaan. Gui Chen merasa khawatir dengan keadaannya dikarenakan benua timur saat ini sedang dalam kekacauan dan meminta izin kepada kaisar untuk menyusulnya.
Hingga di suatu lembah, Gui Chen telah berhasil menyusul Xiao Zhao, lalu mereka pun beristirahat di tempat tersebut. Di sini Xiao Zhao menceritakan sebuah kebenaran yang dimana ternyata dia sebenarnya bukanlah putri dari kerajaan Yin, melainkan dia adalah putri dari pemimpin kerajaan Cue yang bernama Bai Sun. Lalu seketika tiba-tiba pasukan taring merah yang mengejar mereka. Beruntungnya saat itu Gui Chen langsung menyadarkannya, dan kemudian mereka bersembunyi di suatu tempat. Keesokan harinya, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Namun pasukan taring merah saat ini berhasil menemukan mereka. Dengan terpaksa Gui Chen berusaha untuk melawan mereka. Tapi dikarenakan jumlah mereka yang terlalu banyak, membuat Gui Chen jadi kewalahan hingga membuatnya terluka. Hingga di saat Gui Chen akan dibunuh, Jie datang menolongnya dan berhasil mengalahkan pasukan tersebut. Kemudian Jie mengantar mereka menuju Danau Fanyan. Sesampainya di Danau Fanyan, Jie memutuskan untuk kembali ke ibu kota meninggalkan mereka berdua. Ketika semua perwakilan kerajaan sedang berkumpul, tiba-tiba pasukan taring merah menyerang mereka. Namun tak lama kemudian datang Tianzhan bersama dengan anggota Tianku. Mereka semua bertarung melawan pasukan taring merah. Namun Tianku ini kalah jumlah sehingga membuat mereka kewalahan untuk melawannya. Lalu pada akhirnya dengan terpaksa mereka semua memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan sebuah perahu. Di sini Xi Zhao menegaskan kepada mereka yang masih curiga terhadap Tianku dan berkata, jika saat itu Tianku tidak datang ke sana, maka mereka semua akan mati oleh pasukan taring merah. Setelah melihat semua itu, para perwakilan kerajaan pun memutuskan untuk menyetujui keputusan yang telah diambil oleh sang Kaisar Bailuyan untuk membebaskan anggota Tianku. Setelah itu Gui Chen bersama dengan Xi Zhao telah sampai di ibu kota Tianqi. Mereka pun disambut oleh Yuran yang saat itu sedang menaiki seekor gajah. Melihat hal itu, Xiao Zhao pun langsung memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu tak lama kemudian Jie datang bersama dengan Yingyu. Di saat itu Gui Chen menyapanya dan berterima kasih karena telah menolongnya. Dia juga mengajak Jie untuk minum bersama. Sementara Yuran masih merasa kesal terhadap Jie. Lalu kemudian Gui Chen menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya saat di perjalanan, yang dimana hal itu membuat Yuran kembali ceria. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun kembali berkumpul bersama. Di tempat lain, Xiao Zhao menemui kakaknya yang saat itu terlihat sedang mabuk. Hingga beberapa saat setelah itu Gui Chen datang untuk menemui sang kaisar. Di sini sang kaisar mengatakan kepada Gui Chen jika dia akan memberikan penghormatan kepada anggota Tianku yang telah mati saat pertempuran, dan setiap keluarga mereka akan dibiayai oleh kerajaan. Kaisar juga memerintahkan Gui Chen melakukan satu hal, yaitu membunuh Ying Wuji. Namun tanpa pikir panjang, Gui Chen langsung menolak permintaan tersebut. Dikarenakan organisasi Tianku ada bukan untuk bertujuan membunuh seseorang. Lalu apabila mereka membunuh Ying Wuji, maka akan terjadi kekacauan. Semua pasukan dari kerajaan Li akan membalaskan dendam kematian kaisarnya, dan akan terjadi pertumpahan darah yang bisa membuat rakyat yang tidak berdosa juga ikut terbunuh. Dikarenakan permintaannya itu ditolak oleh sang kaisar, ia pun mencoba membicarakan hal ini kepada Tianzhan. Namun Tianzhan berkata meskipun kaisar telah membebaskan organisasi Tianku, keputusan tersebut tidak bisa diambil begitu saja, dikarenakan dia bukanlah ketuanya. Namun kaisar terus memaksa dan berkata jika Gui Chen saat ini tidak bisa diajak bicara, dikarenakan sudah dipengaruhi oleh Ying Wuji. Setelah itu kaisar menghadang kedatangan Ying Wuji dan berkata jika dia harus segera meninggalkan Tianqi. Ying Wuji pun menolak permintaan tersebut. Lalu kemudian kaisar memerintahkan Tianzhan beserta anggota Tianku. Beruntungnya saat itu Gui Chen segera datang dan langsung menghentikan penyerangan tersebut. Dia pun mengatakan kepada semua anggota Tianku untuk menurunkan senjatanya. Setelah kejadian tersebut, Gui Chen pergi menemui Bi Chen dengan perasaan sangat marah dikarenakan ulah dari pasukan taring merah, dan semua anggota Tianku banyak yang tewas dan berjanji jika suatu saat nanti Gui Chen akan membunuhnya. Namun Bi Chen malah berkata jika Gui Chen harus membuka surat yang dia berikan melalui Lu Jian untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya terjadi. Dan Gui Chen kembali untuk menemui Xiao Zhao. Tanpa diduga ternyata dia kembali menemukan gulungan surat yang diberikan oleh Bi Chen. Padahal sebelumnya gulungan itu sudah dibakar olehnya. Lalu Gui Chen membuka gulungan tersebut dan ternyata gulungan itu adalah sebuah peta.
Gui Chen mengetahui lokasi di peta tersebut, yang dimana itu adalah sebuah tempat pemukiman anak yatim yang pernah dia kunjungi. Lalu dia langsung pergi ke sana bersama dengan Xiao Zhao. Namun suasana di sana tampak berbeda. Para anak yatim tersebut sedang berlatih untuk membunuh. Lalu ada bangunan yang berdiri dari 5 tingkat. Namun di peta itu bangunannya terdiri dari 7 tingkat. Gui Chen dan Xiao Zhao mencoba memeriksa bangunan tersebut dan melihat ada ruangan bawah tanah yang di dalamnya banyak sekali emas milik kerajaan. Lalu anak yatim itu datang menghampiri mereka dengan mengatakan jika kaisar sengaja menyembunyikan hal ini kepada Xiao Zhao dan mereka ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Gui Chen yang tidak percaya dengan hal itu hanya bisa pasrah dikarenakan semua anak yatim di sana membawa senjata dan kemungkinan sudah siap untuk membunuhnya. Lalu mereka berdua pun pergi dari sana. Hingga di malam harinya, Gui Chen mendapatkan pesan dari Yuran yang mengundangnya untuk datang ke sebuah festival. Dia pun langsung segera bergegas pergi ke sana. Lalu sesampainya di festival, dia melihat Yuran yang sedang bersama dengan Jie, kemudian berniat untuk menghampiri mereka. Namun dia melihat ada anak yatim yang tiba-tiba menikam dirinya. Yang ternyata semua itu adalah ulah dari Kaisar Bailuyan yang sudah bekerja sama dengan Tianzan untuk menyingkirkan Gui Chen. Seketika semua orang yang berada di sana tampak panik melihat kejadian pembunuhan itu. Dan di saat Gui Chen sedang dalam keadaan sekarat, Yuran dan juga Jie begitu panik melihat kondisi Gui Chen saat itu. Dan kemudian langsung membawanya menuju istana kerajaan. Namun semua itu sudah terlambat dan Gui Chen kini sudah mati. Kaisar yang berpura-pura akan segera mencari pelaku pembunuh tersebut. Xiao Zhao juga yang melihat kematian itu sangatlah bersedih. Lalu setelah itu Xiao Zhao pergi menemui kakaknya. Dia curiga jika kakaknya ini terlibat atas pembunuhan Gui Chen. Kemudian Kaisar berkata jika dia tidak akan pernah membunuh temannya sendiri, meskipun Gui Chen saat itu sudah mengetahui tentang rahasianya. Namun Xiao Zhao tidak percaya begitu saja dengan mengatakan kepadanya jika dia akan mengungkap siapa pembunuh Gui Chen, lalu akan membalaskan perbuatannya tersebut. Dan beberapa saat kemudian Tianzan datang menemui sang kaisar untuk memberikan pedang kuno Cheng Yun kepadanya. Dikarenakan saat ini tidak ada yang bisa menggunakan pedang tersebut. Namun Tianzan akan tetap membantu kaisar selama dia masih berada di jalan yang benar. Sementara itu Ying Wuji bertemu dengan Si Xuan dan juga Zhang Bo. Mereka membicarakan tentang situasi di ibu kota Tianqi setelah kematian Gui Chen. Dikarenakan Ying Wuji mempunyai firasat jika akan terjadi peperangan besar dan menyuruh mereka berdua untuk bersiap. Lalu beberapa saat kemudian datang Jie yang langsung menghabisi semua penjaga di sana. Dikarenakan dia mencurigai Ying Wuji yang telah membunuh Gui Chen. Hingga pada akhirnya serangan Jie berhasil dihentikan oleh Xing Xuan dan Zhang Bao. Ying Wuji berkata jika dia tidak ada kaitannya dengan pembunuh Gui Chen. Namun Jie yang mendengar hal itu masih belum bisa mempercayainya. Hingga tak lama setelah itu Ying Yu datang dengan memberikan perintah kepada Jie untuk mengikutinya pergi dari sana. Di sini Ying Yu menjelaskan jika ayahnya tidak mungkin melakukan pembunuhan tersebut. Dikarenakan jika ayahnya ini memang berniat untuk membunuh Gui Chen, maka dia akan melakukan secara terang-terangan dan tidak akan membunuh dengan cara licik seperti ini. Namun Jie masih tidak percaya, yang dimana hal itu membuat Ying Yu sangatlah bersedih. Keesokan harinya, Gui Chen pun dimakamkan. Semuanya datang untuk memakamkan Gui Chen sementara Jie dan Yuran hanya melihat dari kejauhan dan tidak ingin ikut dengan mereka. Lalu datang Xiao Zhao yang menghampiri mereka berdua dan bertanya mengapa mereka tidak ikut memakamkan Gui Chen. Namun mereka berdua hanyalah terdiam. Lalu Yuran memberikan seruling milik Gui Chen kepada Xiao Zhao sebagai kenang-kenangan. Dan di pemakaman, sang kaisar memulai acara pemakaman Gui Chen. Saat itu dia menaruh sebuah batu giau di dekat mayat Gui Chen. Di sana juga ada Ying Wuji yang ikut ke pemakaman untuk memberikan sebuah penghormatan. Lalu kaisar menyuruh para prajurit untuk memulai pemakaman dan segera membakar mayat Gui Chen. Beberapa hari setelah itu, Bichen yang melihat Ying Wuji sedang banyak masalah, lalu memberikan sebuah kotak yang bisa memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Setelah itu Ying Wuji pergi ke istana untuk menemui sang kaisar. Dia memohon kepadanya untuk berbicara empat mata dengannya, dikarenakan ada sesuatu yang harus diperlihatkan kepadanya. Kaisar pun memerintahkan semuanya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Ying Wuji memberikan sebuah kotak yang diberikan Bichen kepada sang kaisar. Hingga di saat kaisar membuka kotak tersebut, dia begitu terkejut dengan merasa ketakutan saat melihat isi kotak itu, yang ternyata itu adalah sebuah batu giok yang dia taruh di dekat mayat Gui Chen.
Dan di tempat lain, terlihat Bichen yang sedang melakukan ritual untuk menghidupkan kembali Guichen. Dia merapalkan sebuah mantra hingga pada akhirnya Guichen saat itu sadar dan hidup kembali. Kemudian sang kaisar yang saat itu sedang ketakutan berhalusinasi membayangkan Guichen yang selalu mengikutinya. Lalu kaisar pun bertanya kepada Tianzhan, dikarenakan dia merasa heran mengapa batu tersebut masih dalam keadaan utuh meskipun sudah dibakar bersama dengan mayat Guichen. Tianzhan kemudian memberitahu jika organisasi Chengyu mempunyai sebuah mantra yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Lalu Tianzhan memberikan sebuah saran untuk menghilangkan semua bukti atas kematian Guichen sendiri. Setelah itu kaisar datang ke pemukiman anak yatim dan meracuni semua anak yang ada di sana. Dikarenakan semuanya yang terlibat dalam pembunuhan Guichen, Xiao Zhao juga ternyata saat itu mengikuti kakaknya dan terlihat jika dia sangatlah bersedih melihat kakaknya ternyata memiliki sifat yang begitu kejam. Hingga pada akhirnya keberadaannya tersebut diketahui, kaisar pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Xiao Zhao. Kemudian dia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh adiknya tersebut, dikarenakan telah mengetahui semua kebusukannya. Namun ternyata saat itu tiba-tiba datang Guichen yang langsung menghabisi semua prajurit itu. Kaisar yang melihat Guichen hidup kembali, kemudian langsung lari ketakutan. Sementara Xiao Zhao yang kembali ke tempat kejadian di sana, terlihat banyak sekali mayat dan juga Guichen yang sedang melamun di sana. Namun ternyata Guichen yang telah hidup kembali kini kehilangan ingatannya. Dia tidak mengingat tentang Xiao Zhao dan pandangannya saat itu hanya tertuju kepada seruling miliknya yang sedang dibawa oleh Xiao Zhao. Kemudian Xiao Zhao memainkan seruling tersebut dan terlihat jika Guichen mulai tenang dan mengingat sedikit ingatannya. Lalu Xiao Zhao pun langsung kembali menghampirinya. Di lain tempat, sang kaisar yang baru saja pulang ke istana melihat Bai Lingbao yang saat itu terlihat seperti muda kembali. Semua prajurit yang ada di sana kembali mendukung Bai Lingbao. Tidak hanya itu, Bai Lingbao juga telah mengetahui jika kaisar yang telah membunuh Guichen. Xiao Zhao yang saat itu penasaran tentang Guichen yang kemudian mencari sebuah petunjuk. Namun dia malah menemukan sebuah gulungan surat yang berisi jika kaisar menyuruhnya untuk datang ke tempatnya. Lalu Xiao Zhao langsung datang ke istana. Di sana kakaknya ini menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya, di mana Guichen saat itu mati dibunuh olehnya. Dan saat ini Guichen bisa hidup kembali berkat sebuah mantra dari organisasi Chengyu. Sang kaisar saat itu mencoba menghasut Xi Zhao, lalu berkata jika saat ini Guichen sedang terpengaruh oleh mantra dari organisasi Chengyu dan menyuruhnya untuk segera membunuh Guichen. Namun Xiao Zhao menolak permintaan tersebut. Kaisar pun terlihat putus asa lalu tiba-tiba mencoba melukai tangannya sendiri. Xiao Zhao yang melihat hal itu tidak tega dan langsung menghentikannya. Di sini sang kaisar memberikan sebuah pilihan untuk menyelamatkan Guichen atau dirinya. Setelah itu Xiao Zhao datang menemui Guichen yang kondisinya saat itu sedang diikat oleh tali. Guichen yang sadar saat itu pun mencoba memberontak. Xiao Zhao pun langsung mencoba menghentikannya. Dia memanggil nama Guichen sambil memeluknya. Lalu kemudian dia menarik sebuah pedang dan mencoba untuk membunuh Guichen bersama dengan dirinya sendiri. Namun setelah Guichen memanggil namanya sendiri, Xiao Zhao pun mengurungkan niatnya lalu membawa Guichen untuk menemui Jie dan Yuran. Saat itu mereka berdua terkejut melihat Guichen yang telah kembali hidup. Xiao Zhao menjelaskan jika Guichen saat ini bisa hidup kembali berkat sebuah mantra dari organisasi Chengyu. Namun mantra itu membuat Guichen melupakan ingatan masa lalunya. Kemudian Xiao Zhao menyuruh mereka berdua untuk menjaga Guichen dan pergi menjauhi ibu kota. Setelah itu pengawal sang kaisar menemukan keberadaan Xiao Zhao dan langsung membawanya kembali ke istana. Di sana kaisar telah mengetahui jika Xiao Zhao tidak bisa membunuh Guichen dikarenakan Xiao Zhao memang mempunyai perasaan kepadanya dan tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Lalu kaisar berkata jika saat ini Bai Lingbao telah memerintahkan semua kaisar di setiap kerajaan untuk berkumpul demi menjalankan sebuah rencana untuk menghilangkan semua pengkhianat yang berada di kerajaan. Saat itu dia yakin jika Bai Lingbao akan melakukan sebuah kudeta. Dikarenakan itulah saat ini dia akan mewariskan tahtanya itu kepada Xiao Zhao. Di malam harinya, kaisar pergi menemui Ying Wuji. Saat itu dia pun menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, yang dimana dia telah membunuh Guichen. Dia juga kini telah mengakui semua kesalahannya. Kaisar saat ini sudah siap untuk turun tahta.
Keesokannya Kaisar pun akan mengumumkan tentang hal penting, namun dia meminta Ying Wuji untuk menemaninya ke sebuah tempat. Di sana Ying Wuji mulai curiga dengan tingkah lakunya, yang ternyata dugaannya itu benar. Kaisar menjebak Ying Wuji dan berusaha untuk membunuhnya. Sementara semua pasukan Ying Wuji saat itu sedang dihabisi oleh para prajurit. Ying Wuji yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu para pasukannya yang sedang terjebak. Dia pun begitu marah dan berniat untuk membunuh sang Kaisar. Namun Tianzhan datang dan langsung membawa Kaisar pergi bersamanya, dan saat itu tanpa sengaja dia menjatuhkan pedang kuno Cheng Yun. Sementara Yuran dan juga Jie saat itu akan membawa Gui Chen pergi dari Tianqi, namun dikarenakan kekacauan yang telah terjadi di istana membuat kepergian mereka terhalangi. Lalu Gui Chen yang saat itu melihat para prajurit yang saling membunuh membuat dirinya menjadi hilang kendali dan langsung membunuh semua prajurit yang ada di depannya. Rencana Kaisar kini gagal dikarenakan Gui Chen yang ikut campur. Semua pasukan kerajaan dan juga Tianku yang bekerja sama telah dikalahkan. Lalu Tianzhan telah memutuskan jika dia akan pergi meninggalkan ibu kota Tianqi dan kembali ke organisasi Tianku. Sang Kaisar pun marah dikarenakan Tianzhan yang meninggalkannya di saat dia sedang kesulitan. Namun Tianzhan tidak memperdulikan hal itu dan terus mengabaikannya. Setelah menghabisi semua prajurit, Gui Chen pun menghampiri reruntuhan di sana dan dia menemukan pedang kuno Cheng Yun miliknya. Sementara sang Kaisar yang saat itu menganggap Ying Wuji telah tewas akibat kekacauan, dia pun melepaskan Xiao Zhao dan menyuruhnya untuk meninggalkan ibu kota Tianqi. Xiao Zhao yang sangat marah melihat perbuatan kakaknya yang sangat kejam, kemudian mengambil sebuah pedang yang ada di depannya dan langsung menebaskan pedang tersebut sehingga membuat Kaisar terluka. Namun Kaisar berkata jika dia tidak akan membunuh Xiao Zhao dan hanya menyuruhnya untuk pergi hingga sampai suasana di kerajaan kembali tenang dan berhasil dia kuasai kembali. Beberapa saat setelah itu, Kaisar akan keluar dari tempat tersebut. Namun ternyata ada Gui Chen yang langsung membunuh Kaisar dengan pedang kuno Cheng Yun yang dia temukan. Di tempat lain ternyata Ying Wuji beserta pasukannya berhasil selamat dari kekacauan tersebut. Zhang Bao saat itu menyarankan untuk mengumpulkan semua pasukan yang hidup untuk membunuh sang Kaisar. Namun Ying Wuji menentang hal itu, dia takut jika ini semua adalah bagian dari rencana Bai Lingbo. Sementara Bichen mendatangi lokasi tempat terbunuhnya Kaisar dan kemudian mereka memakamkannya di sana. Yang ternyata semua kekacauan ini sesuai dengan rencana Bichen dan juga Bai Lingbo. Mereka menuduh semua kekacauan ini dilakukan oleh Ying Wuji dan menjadikannya sebagai pelaku korban pembunuhan sang Kaisar. Semua pejabat di sana menyetujui pernyataan tersebut dikarenakan mereka semua disuap untuk mengikuti perintah dari mereka. Di tempat lain, Ying Wuji pun mendapatkan kabar jika sang Kaisar telah tewas dan kerajaan mengumumkan bagi siapa yang bisa membunuh Ying Wuji, maka mereka akan mendapatkan hadiah. Saat itu Ying Wuji pun telah menduga jika semua ini adalah rencana yang dilakukan oleh Bai Lingbo yang bekerja sama dengan Bichen. Lalu Ying Wuji memutuskan untuk pergi dari ibu kota Tianqi dikarenakan keselamatan mereka sudah tidak aman lagi jika terus berada di sana. Sementara Gui Chen saat itu sedang bersama Xiao Zhao yang akan pergi dari istana. Lalu Jie dan Yuran datang menyusul mereka dan segera pergi meninggalkan kota Tianqi. Hingga di malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat. Di sini Xiao Zhao mengungkapkan jika sebenarnya yang membunuh sang Kaisar adalah Gui Chen. Namun saat ini Gui Chen seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Dan di tengah pembicaraan mereka, Gui Chen tiba-tiba ketakutan dikarenakan ada seseorang yang datang mendekat. Yang ternyata orang itu adalah Tianzhan. Tianzhan menyuruh mereka untuk ikut bersamanya demi menghindari pasukan kerajaan yang mengejar mereka. Sementara Gui Chen yang melihat Tianzhan kembali mengingat masa lalunya. Lalu mereka pergi bersama menuju sebuah desa di pegunungan. Dan saat itu mereka menyembunyikan senjata dan mengganti pakaian mereka yang bertujuan agar penduduk desa tidak mencurigai mereka. Kehidupan di sana jauh dari politik kerajaan sehingga membuat mereka hidup dengan damai dan kepala penduduk desa di sana juga menyambut mereka semua dengan baik. Hingga di saat Gui Chen sedang makan dia pun kembali mengingat masa lalunya yang sebenarnya nama aslinya adalah Asule yang berasal dari kerajaan Qingyan. Namun ingatan masih sepenuhnya belum pulih, dia belum bisa mengingat tentang teman-temannya dan juga organisasi Tianku.
dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. See you, undur diri dan salam Sundaners.